Dia marah-marah ke ceweknya kayak, kamu lebih pilih dia atau aku? Banyak orang bilang, masih muda jangan pacaran. Lu fokus bucin aja, tiap hari 24/7 ketemu. Kehidupannya itu telepon, sleep call sampai 48 jam, HP panas, baterai health turun. Spesifik amat. Gila. Mendengar itu tiap hari. Tiap hari. Oke, halo semua. Jadi kita podcast episode pertama. Di podcast ini kita ngobrol-ngobrol santai, tapi yang ada isinya. Jadi kita bakal bahas tentang kehidupan anak muda, self-improvement, productivity, dan banyak lagi. Kita juga bahas mungkin relationship ya. Oke. Jadi kita akan ada sekitar 7-8 topik satu video. Dan kita mulai dari topik yang pertama, yaitu adalah topik Wong Liya ngerti opo. Oke. Itu ada topik satu yang akhir-akhir ini rame di TikTok. Betul, lewat tuh di Lewat di FVP lu ya? Iya. Nah, jadi konsep Wong Liya ngerti opo, menurutku ini adalah konsep yang praktikal. Oke. Kenapa? Karena sesimpel kita hidup, pasti banyak yang ngomongin kita. Dari Betul. kita lahir, kita kecil, apalagi kita remaja. Iya, pas lagi remaja Lagi remaja, lagi sering-seringnya. Banyak orang kayak yang satu udah glow up duluan, yang lain iri. Betul. Terus habis itu kita susah, ada yang ngomongin. Kita sukses juga ada yang ngomongin. Sukses juga lebih banyak lagi. Ada Iya. yang ngatain juga. Duit Dia bokap mah lu. hoki, Iya. privilege, duit bokap. Kalau misalnya menurut lu sendiri, konsep Wong Liya ngerti opo ini konsep yang kayak gimana? Oke. Sebenarnya kalau kita trace back ya konsep Wong Liya ngerti opo ini kan sebenarnya basically stoicism ya. Stoicism ya? Stoicism. Sebenarnya ini setara filsuf. Setara filsuf sebenarnya, cuman pembawaannya kan lebih dibikin lucu aja karena bahasa Jawa gitu kan. Buat teman-teman yang nggak tahu, stoicism itu apa sih? Intinya di dunia ini kan ada dua hal yang bisa, ada dua hal, ada hal yang bisa kita kontrol dan ada hal yang nggak bisa kita kontrol. Ya intinya stoicism itu fokuslah ke hal yang bisa kita kontrol. Nah di sini kan premisnya omongan-omongan orang lain yang ngegibahin kita, itu kan hal yang nggak bisa kita kontrol. Ya, setuju. Jadi fokuslah ke hal yang bisa kita kontrol. Justru kalau misalnya terlalu banyak kita dengerin omongan orang, justru kita nggak maju-maju dan kita keep diem di tempat, ya kan? Betul, setuju. Karena sampai selamanya kita bakal diomongin orang. Pasti. Kita berhasil pasti ada, kita gagal pun ada yang ngomongin. Setuju Malah kita banget. perlu takut kayaknya waktu Nggak ada yang ngomongin kita. Iya. Berarti nggak ada yang peduli sama kita. Lagi pasif tuh kita Lagi tuh berarti. pasif. Betul. Berarti kita lagi nggak ada perkembangan. Setuju. Oke, next. Kerja keras atau kerja cerdas? Menurut lu yang lebih penting kerja keras atau kerja cerdas? Seru banget nih. Seru. Nah ini basically sebenarnya gue pernah tanya nih ke teman-teman gue semua dan mostly semua jawabnya kerja cerdas ya. Kerja cerdas. Tapi gue nggak setuju. Kenapa tuh? Oke, jadi gini, kalau dari based on pengalaman gue ya, gue nggak pernah tuh seumur hidup gue bisa kerja cerdas tanpa harus kerja keras dulu. Gue nggak bisa, nggak pernah bisa. Jadi lu harus kayak kerja keras dulu, lu Iya. grinding, lu cari caranya sampai lu dapat cara paling efisien. Baru lu bisa kerja cerdas. Iya, pasti kayak gitu. Mau misalnya gue belajar apa deh? Akhir-akhirnya gue belajar golf misalnya ya. Gimana cara lu pertama kali megang stick golf, langsung tahu, oh cara kerja cerdasnya ini begini aja swingnya. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Lu harus coba dulu 1000 kali, 2000 kali, baru ketemu caranya. Jadi kalau menurut gue basically, kayaknya kerja cerdas itu, apa ya? Topeng orang deh kayaknya. Topeng orang yang malas. Yang males. Yang malas, karena dia nggak mau kerja keras. Karena kalau misalnya kita mau kerja cerdas pun, kita nggak mungkin bisa nemuin cara paling cerdas, cara paling efisien, tanpa kita cari cara itu Iya. dengan kita kerja keras. Iya, cari cara itu kan kerja keras kan? Iya. Jadi harus kerja keras dulu basically menurut gue. Dan kalau misalnya kita kayak bikin bisnis pun, menurut gua pribadi, kita kayak harus kerja keras dulu, kita belajar dari teknis-teknis dulu, baru kita bisa upgrade ke level kebijakan. Betul, setuju. Setuju? Gua ngalamin. Kebijakan kan kerja cerdas. Kerja cerdas, itu udah kerja cerdas. Tapi kan awalnya lu nggak bikin langsung di situ. Ya. Betul. Pasti proses. Ya. Jadi gua kerja keras gua. Ya, lu sendirian, terus habis itu lu punya karyawan 1, 2, 3, 4, 5, sampai ratusan. Betul. Even kayak teman-teman yang masih organisasi, masih SMA, masih kuliah mungkin, kan nggak bisa kan? Lu Nggak masuk, bisa. kucuk-kucuk langsung jadi ketua. Langsung jadi ketua. Nggak bisa kan? Nggak ada, nggak pernah ada. Lu kan pasti harus kerja teknis-teknis dulu. Teknis-teknis dulu. Lu tahu tuh gimana skimnya, grand skimnya, workflow-nya ini apa? Acara gitu ya. Baru dari situ prosesnya bisa lu kembangin dan dari situ lu bisa kerja cerdas. Karena kita berdua ini sama-sama aktif organisasi ya SMA. Dulu SMA. Dulu kita grinding banget organisasi. Ya, lu tahun pertama gimana? Ya kita tahun pertama nih ya, tahun pertama. Kita bikin Excel, kita bikin PPT, Ya, kita data entry, coy. kita data entry, kita kayak admin. Itu ChatGPT bisa sekarang. Bisa. Bahkan dulu di poster, ada satu poster acara. Di sekolah gue, SMA gue, poster seminar. Iya. Kontak personnya gue. Tentang maksudnya lu. Jadi gue kayak jawab-jawabin pertanyaan-pertanyaan yang gue nggak mau jawab. Iya. Tapi mau nggak mau kan.
Kak, ini gimana? Lu harus jawab gitu kan? Padahal pertanyaannya, Kak, cara buka Google Form gimana? Tapi lu harus jawab kan? Harus jawab. Harus jawab. Itu kan pertanyaan yang sebenarnya bisa lu lempar ke AI atau lu automate kan. Cuman Bisa. lu harus lakuin waktu Nah. itu. Ya harus kerja keras dulu. Iya, Menurut setuju. gua gitu. Soalnya kalau misalnya nggak kerja keras, sampai kapanpun lu nggak akan bisa kerja cerdas. Coping, menurut gue itu coping. Itu orang-orang malas. Alasan aja ya? Alasan buat orang malas ya? Gak bisa lu kerja cerdas tanpa kerja keras tuh. Next kita bakal bahas tentang high value individual. Oke. Kalau Apa misalnya tuh? menurut gua pribadi, orang yang high value ini bisa diaplikasiin di cowok cewek ya. Oke. Jadi menurut gua, orang yang high value itu orang yang udah ketemu sama identitinya dia. Oke. Dia tahu dia mau apa. Terus habis itu dia secure dengan dirinya. Tapi secure ini menerima diri sendiri bukan berarti dia malas-malasan nggak improve diri sendiri. Oke. Jadi dia udah kenal diri dia, tapi dia tetap mau improve. Berdamai lah ya. dia Udah dengan berdamai diri tapi sendiri. tetap dia mau improve. Betul, betul. Dan dia tahu apa yang mau dia mau. Kalau misalnya menurut lo apa? Oke. Kalau dari gue pribadi ya, sebenarnya kan kalau kita ngomongin high value individual ya, value itu kan nilai. Nilai. Masalahnya kan perspektif orang terhadap value ini beda-beda kan. Beda-beda. Perspektif value-nya kan beda-beda. Beda-beda. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang banyak banget. Tapi gue kasih versi gue top 3-nya nih ya. Yang pertama, versi gue yang pertama adalah orang yang bisa improve dirinya sendiri. Yang fokus ke dirinya sendiri. Ya mirip-mirip kayak yang lu bilang tadi. Ya intinya dia ini tahu dengan realistis posisi dia di mana. Dan dia harus mencapai apa. Oke. Jadi dia punya goals lah. Dia mau improve dirinya sendiri. Terus yang kedua adalah orang yang respectful. Respectful. Menurut gue penting ya. Karena kita kan namanya bersosialisasi ya manusia ya. Kita harus respect orang lah ya. Ya. Supaya bisa dapat respect juga gitu. Jadi respectful ini bukan cuma ke orang juga ya by the way. Tapi bisa respect ke diri Ke diri sendiri. sendiri. Punya boundaries tuh salah satu bentuk respect ke diri sendiri. Jadi itu juga penting. Terus yang ketiga adalah emotional intelligence. Oke. Nah ini jarang nih. Jarang ini ya? bisa kita kupas nih kalau lu mau nih. Emotional intelligence nih orang tuh yang gue temuin ya jarang banget ada yang punya. Biasa orang tuh nggak pernah bisa kontrol emosinya sendiri, nggak pernah bisa konten dengan apa yang dia rasakan, nggak pernah bisa jujur bahkan ke dirinya sendiri. Jadi kalau gue nemu orang yang kelihatan emotional intelligence, wah ini orang berarti high value nih. High value. High value. Sama gue setuju yang lo bilang soal respect ke dirinya sendiri. Iya. Orang yang high value pasti bisa respect sama dirinya sendiri. Iya. Karena orang yang high value pasti nggak akan bisa respect dengan diri sendiri. Kalau misalnya dia kegiatan sehari-harinya itu malas-malesan, tidur-tiduran, Iya. scroll TikTok berjam-jam. Ah tuh. Terus habis itu nggak pernah olahraga. Terus habis itu makan donat tiap hari, spam tuh. Spam donat. Ya, gue setuju banget sebenarnya. Karena self respect ya intinya lu sayang sama diri lu sendiri. Iya. Kalau lu kayak yang dibilang Jeremy tadi, lu nggak olahraga, makan lu nggak benar, gimana? Itu kan tindakan yang tidak mencintai diri sendiri. Berarti lu nggak respect dong sama diri sendiri gitu kan? Dan jangan expect orang bakal respect ke lu kalau misalnya lu sendiri nggak bisa respect ke diri lu sendiri. Iya. Banyak orang mungkin concernnya ya, kenapa kok gue nggak bisa berkarisma itu ya? Kenapa kok orang nggak bisa respect gue ya? Ya kegiatan lu tiap hari di kasur, Di kasur scrolling gini, gimana orang mau respect lu gitu? sama makan Indomie double di ranjang. Jadi nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi orang kalau lu lihat kenapa ya kok dia bisa berkarisma? Dia pasti put in the work, pasti. Sama karisma itu kan juga terus di compound Di compound, iya. gulung overtime kan. Mungkin ada orang berkarisma terus dia nanti belok lagi dari jalurnya, jadi nggak jelas lagi. Jadi harus apa ya? Ya harus konsisten lah, disiplin lah kayak gitu. Setuju. Mencintai diri sendiri itu sampai selamanya. Sampai selamanya ya. Yoi. Setuju. Belakangan ini lagi rame soal banyak orang bilang masih muda jangan pacaran. Oke. Terus habis itu kayak pacaran sekali untuk nikah. Tapi itu hal yang lain. Nggak dibahas ini ya. Nggak itu dibahas ya? di sini. Oke. Kita fokus bahas tentang masih muda jangan pacaran. Kalau misalnya menurut gua pribadi, kalau misalnya setiap orang itu bisa ketemu pasangan hidupnya, soulmate-nya, entah itu di SMA, kuliah, menurutku itu very nice thing lah. Oke. Itu very beautiful thing dan mungkin nggak semua orang bisa experience. Betul. Tapi kalau misalnya bisa gitu, menurut gua oke. Tapi fokus gua di sini, kalau misalnya pacaran di masa muda, itu bisa salah kalau misalnya lu terlalu fokus ke sana sampai lu ignore hal-hal yang lain. Iya. Sampai lu nggak fokus improve diri lu fokus bucin aja tiap hari 24/7 ketemu. Kehidupannya itu telepon, sleep call sampai 48 jam, HP panas, baterai health turun. Spesifik amat. Bukan pengalaman siapa-siapa nih. Bukan pengalaman siapa ya. Mungkin ada kenalan kita tapi bukan lah. Bukan. Tapi menurut lu gimana? Kalau misalnya gua itu, jangan terlalu fokus di sana. Oke, ini sekali lagi ya, ini personalized banget nih. Personal base. Tapi gua kasih view gua ya. Oke. Jadi gini, masih muda, jangan pacaran. Menurut gua
lu tuh pacaran tuh harus ada tujuannya dulu sih. Oke. Jadi kan di luar sana kita tahu ya, banyak orang pacaran emang buat have fun aja mungkin. Buat have fun aja. Ada yang memang pacaran dia pengen serius lah gitu kan. Ada yang pengen ditemenin doang. Ada yang main temenin doang, ada yang lonely doang atau gimana. Banyak lah. Banyak. Tipe-tipe orang pacaran tuh motivasinya beda-beda. Beda. Tapi yang pertama adalah lu harus tahu tujuan lu pacaran dulu. Untuk menjawab Oke. pertanyaan ini ya, lu harus tahu tujuan lu pacaran dulu. Kalau memang seperti yang dibilang Jeremy tadi, kalau memang lu punya goals nih, lu orang yang ambisius, tapi in the process lu ketemu sama cewek nih di SMA dan dia mau nemenin lu. Ya menurut gue it's a very nice thing. Ya, it's a beautiful thing kan. Karena it's a beautiful thing. Jadi bukan berarti kalau kondisi tadi itu nggak boleh pacaran, nggak juga. Ya itu sangat-sangat conditional ya. Faktornya Ya. banyak sekali kan. Lu tinggal di mana, kenalan lu siapa, ceweknya siapa. Itu kan banyak-banyak banget faktornya. Jadi lu harus pintar-pintar ngelihat posisi lu sekarang di mana dan kebutuhan lu sekarang apa. Terus lu jawab sendiri pakai otak lu. Kira-kira gue perlu nggak ya pacaran sekarang? Ya. Yang pasti harus diingat adalah jangan sampai fokus cari pacar. Ya, tapi kalau misalnya dalam perjalanan lu kerja keras, terus habis itu lu ketemu sama istilahnya cewek gitu ya atau pasangan. Menurutku itu oke lah. Oke lah, very nice thing. Very nice thing. Ya dipersatukan semesta aja berarti itu. Iya. Sambil kerja sambil ketemu gitu kan. Betul. Yang penting jangan, menurut gue satu sih patokannya, jangan sampai ganggu fokus lu aja. Iya. Ya kita kan, apalagi kalau cowok ya, kita kan punya visi dan misi hidup ya. Ya, tujuan hidup juga. Iya. Jadi itu menurut gue itu number one sih. Ya. Jangan sampai itu jadi ke bawah gitu. Jangan sampai gara-gara ada pacar jadi nggak diprioritasin sih menurut gue. Sama justru menurut gua kalau misalnya kita bener-bener sayang sama pasangan kita, kita harus improve diri kita. Oh iya, pasti. Itu yang balik yang tadi tuh. Iya. Lu harus cinta dulu sama diri lu Iya. sendiri, baru lu bisa sayang orang lain. Karena kalau misalnya kita bilang kita sayang pasangan kita, tapi kita nggak jaga hidup kita nggak jaga badan kita. Iya. You Terus habis basically itu- ruin the purpose Iya. of loving sih. Oke, next kita bakal masih di topik tentang relationship ya, tentang pacaran. Seru nih. Seru ya. Jadi kapan orang itu dinyatakan siap untuk pacaran? Waduh. Karena Oke, gue oke. dulu pernah istilahnya deket sama satu cewek yang punya mantan, tapi mantannya ini sangat nggak secure. Oke. Kejadiannya kan ini dia udah putus nih sama nih cewek, dan udah putusnya lama. Ya. Terus habis itu nih cewek jalan sama gue kan. Oke. Terus tiba-tiba nggak ada angin nggak ada hujan. Marah dong. Nih cowok tiba-tiba papasan sama gue. Oke. Kalau misalnya gue deskripsiin biar lu pada ada gambaran nih. Gimana? Nih cewek pokoknya, nih cowok pokoknya kurus, cungkring, terus habis itu pakai kacamata kan, tapi kacamatanya melorot begini. Terus dia marah-marah ke ceweknya. Acek. Dia marah-marah ke ceweknya kayak, kamu lebih pilih dia atau aku? Pada saat Waduh, itu. cuma dia ngomong gitu? Ngomong gitu. Oke. Pada saat itu sih, yang dipilih gua sih. Oh, pada saat itu dipilih lu kebetulan Buktinya waktu itu papasan sama gua di mall. Nih cowok langsung gandeng cewek yang lagi jalan sama gua, tapi ditolak tangannya. Oh, tepis tuh ya. Ditepis. Oke. Nah, kalau misalnya menurut lu pribadi, kapan orang siap untuk pacaran? Oke, bentar. Gue klarifikasi dulu ya. Yang tadi itu studi kasus. Studi kasus. Jadi ini kita nggak lagi nyindir Nggak seseorang. ada nyindir-nyindir. Gue yakin teman-teman di sana semua yang lagi nonton pasti banyak lah kasus begini Pasti ya. cerita begini banyak. Cerita begini banyak, mantannya nggak secure, marah gitu-gitu lah setuju. pasti lah. Dinamika lah namanya. Dinamika kehidupan kan. Oke, balik to the topic. Apa Oke. tadi? Kapan orang itu siap pacaran? Oke, kapan orang untuk siap pacaran ya? Kalau menurut gue nih, first thing first. Kayak yang tadi gue bilang udah sebelumnya. Oke. Kalau misalnya lu mau pacaran, ketahuilah kebutuhan lu. Mm. Oke? Nah, kapan lu bisa dibilang siap nih pacaran? Artinya bare minimumnya. Untuk lu mulai sebuah relationship. Nah, menurut gua secara materi nanti ya, mungkin Oke. secara materi nanti. Tapi secara mental, Oke. lu harus yang pertama sayang sama diri lu sendiri. Oke. Itu indikator utama. Oke. Kalau lu udah sayang sama diri lu sendiri, artinya lu udah siap sayang sama orang. Setuju. Itu. Kalau misalnya menurut gua pribadi, lu sesimpel harus secure dengan diri lu sendiri. Oke. Lu harus ada rasa aman dengan identity diri lu sendiri. Jangan sampai, walaupun ini pacar lu nggak boleh cemburuan yang over. Iya. Overprotective, yang lu nggak secure, sampai lu larang-larang pacar lu untuk bisa berkembang, entah di Nah. karirnya dia. Toxic tuh jatuhnya. Ya, jatuhnya kan toxic. Iya. Jadi, first thing first, lu harus secure sama diri lu sendiri sebelum lu mulai yang namanya relationship. Betul. Yang banyak gua lihat salah itu orang-orang tuh, mereka tuh kalau pacaran ya, 24/7 bareng nempel terus gitu. Bareng nempel, sleep call, sampai HP panas gitu. Kayak nggak ada waktu buat fokus ke diri masing-masing Iya. jadinya. Jadinya apa ya? Dunia lu dia doang. Padahal kan enggak kan? Iya. Padahal dunia ini kan banyak yang lebih dari itu gitu loh. Karir, pertemanan. Pertemanan, karir, dan macam-macam lah. Ada keluarga dan lain-lain.
kalau lu fokusnya cuman dunia lu pacaran doang, jadinya nggak berkembang sih menurut gua. Iya sih. Sama lu jatuhnya kayak bukan support system lagi ya. Iya, jadi apa ya jadinya? Ya nempel aja gitu. Nempel aja gitu. Kayak nggak guna, parasitisme. Parasitisme. Jadi parasitisme jadinya. Kayak pelajaran biologi gitu. Jadi buat teman-teman di sana, kalau misalnya masih belum konten dengan dirinya sendiri, kalau misalnya masih belum secure, masih belum bisa sayang sama diri sendiri, bangun pagi masih scroll TikTok dulu 1 jam, itu belum sayang sama diri sendiri. Belum sayang sama diri sendiri. Pacarannya nanti dulu. Fokus Belajar sama dulu. diri sendiri. Iya, belajar dulu buat fokus sama diri sendiri. Setelah lu pasti kerasa kok kalau lu udah sayang sama diri lu sendiri, lu kerasa kayak ini effort gua worth it banget nih. Nah, Jadinya setelah itu begitu ada pasangan atau calon pasangan gitu ya, rasanya lebih well lah untuk bisa deserve dia gitu. setuju. Oke, next kita bakal bahas tentang apa yang jadi penyakit anak muda untuk anak muda ini bisa sukses. Oke, penghambatnya berarti. Iya. Oke. Jadi bukan penyakit kayak COVID ya. Bukan. Penyakit anak muda yang menghambat mereka untuk bisa sukses. Lu dulu deh. Oke, kalau misalnya gua pribadi, top 2-nya menurut gua. Top 2-nya. Yang satu adalah males, yang kedua adalah procrastinating, suka nunda-nunda. Ya. Karena orang yang males, jujur aja kalau misalnya nggak males, nggak nunda-nunda, do the work, kerja keras, lakuin apa yang perlu dilakuin, on time, nggak pernah nunda-nunda. Iya. Dari sana progres kita akan jauh lebih banyak dibandingkan kalau misalnya kita suka nunda-nunda sama kita manjain rasa males kita. Iya. Show up every day ya basically. Show up every day, Iya. never miss a day. Iya, setuju sih gua. Kalau menurut lu? Oke. Kalau menurut gue ya, penghambat kesuksesan terbesar kalau yang dari pengalaman gue sendiri sih kayaknya ini ya, stay di zona nyaman sih. Stay di zona nyaman. Mungkin klise ya, tapi gue ngerasain sendiri. Mungkin ada yang relate atau nggak relate. Tapi misalnya kalian ini hidupnya sudah well lah gitu. Ya motivasi buat berkembangnya pasti cenderung tidak ada. Tapi itu jadi penghambat gitu loh. Jangan sampai dibiasakan. Jangan dibiasain, oke. Karena gue setuju, karena menurut gue setiap manusia pasti punya purpose hidupnya masing-masing kan. Punya Setiap tujuan. manusia tuh ada, menurut gue ya, dia pasti punya tujuannya masing-masing dan dia harus excel di situ. Oke. Gitu loh. Jadi kalau lo emang pengen mau berkembang, ya lo ignore dulu semua kenyamanan ini. Lo harus tahu kalau yang tidak nyaman adalah yang bikin lo berkembang. Ikilah. Kok mendengar itu tiap hari? Tiap hari. Biasanya kadang-kadang ada ngepong. Ngedrift ya. Bisnis bareng pacar oke atau tidak ya? Oke, next kita bakal bahas bisnis bareng pacar. Itu menurut lu oke atau enggak? Kalau misalnya menurut gua pribadi, Oke. boleh tapi sebaiknya jangan. Kenapa? Oke, menarik. Kalau misalnya menurut gua, boleh tapi sebaiknya jangan. Kecuali lu punya pasangan yang sama-sama emotional intelligence-nya jelas. Oke. Sama-sama mature secara emosi. Iya. Dan itu harus ada hitam di atas putihnya yang jelas. Oke. Kalau misalnya menurut gua. Kenapa menurut gua kalau bisa jangan? Kenapa? Kalau bisa jangan karena yang namanya pacaran itu pasti aja ada yang namanya nggak cocoknya. Pasti. Dan kemungkinan suatu saat waktu kalian jalanin relationship bertahun-tahun, ada satu ketidakcocokan yang nggak bisa ditoleransi. Betul. Dan kalau misalnya gitu, udah gitu, kan otomatis kebanyakan nggak bisa lanjut. Oke. Dan kemungkinan besar pasti akan ada masa-masa di mana kalian harus lost kontak. Tapi yang namanya bisnis itu harus running terus kan. Running terus. Kalau misalnya menurut gua, mending lu sama temen-temen lu yang dari awal nggak ada interest, tapi punya satu visi yang sama untuk bikin bisnis, ya purely cari duit aja. Oke. Kalau menurut lu gimana? Oke. Menurut gue nih ya, kita satu-satu nih ya. Satu-satu. Yang namanya pacaran tuh pasti melibatkan perasaan, bener nggak? Perasaan. Tapi yang namanya bisnis pasti melibatkan uang. Melibatkan uang. Dan uang ini harus pakai logika mainnya. Pakai logika. Lu nggak bisa main uang pakai perasaan tuh nggak bisa. Bangkrut lu. Nah hal ini dua ini mau lu gabungin nih. Ya. Menurut gue jawabannya boleh. Boleh. Asalkan Asalkan. lu tahu asalkan lu tahu lu ini sedang partneran dengan siapa. Oke. Lu udah kenal bener nggak pacar lu? Apa pacar ini baru jadian 2 minggu lalu gitu, PDKT-nya sehari 2 hari? Terus lu mau bikin konten jadi couple bisnis. Nah, sulit. Nggak bisa. Jadi harus beda-beda ya, kondisional, tergantung. Kalau lu emang udah lama nih sama dia, Ya. terus lu lihat dia emotional intelligence-nya stabil, terus lu emang udah saling trust lah sama dia, ya boleh aja. Oke. Asalkan yang tadi gue bilang, namanya uang, harus pakai logika. Ya. Jadi penting sekali hitam di atas putih, pembagiannya dan segala macem.
Karena kita lihat banyak juga ya konten kreator couple di sana yang akhirnya putus terus jadi ribut gitu ya. Jadi ribut terus habis itu nggak jadi lanjutin apa-apa. Jadi Nggak kayak jadi udah lanjutin diem apa-apa. aja, udah bingung aja. Jadi bingung aja. Dan itu mungkin mereka buat berdasarkan decision making yang pakai perasaan. Pakai perasaan. Nggak ada apa ya. Jadi cuma gentleman agreement aja gitu. Nggak ada hitam dan putih. Jadi ribet kan nantinya. Dan menurut gua kalau misalnya udah di konteks bikin bisnis bareng, entah itu sama pacar atau sama siapa, harus berani ngomong sih. Profesional. Ngomong yang bener-bener ngomong belak-belakan sih. Iya, profesional. Nggak bisa yang jaga perasaan gimana. Iya. Kerjaan dia jelek, ya bilang jelek. Iya. Jangan karena dia pacar lu kerjanya dia jadi bagus dong. Iya. Nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Oke, next kita bakal bahas tentang apa bedanya sibuk sama produktif. Kalau misalnya menurut gua pribadi, bedanya orang sibuk dan orang yang produktif itu sesimpel input sama outputnya. Oke. Kalau misalnya orang yang sibuk, itu dia ngelakuin banyak hal. Tapi itu nggak ada korelasinya sama sekali dengan tujuan dia. Oke. Jadi outputnya nggak sebanding dengan input yang dia bikin. Oke. Tapi kalau misalnya orang yang produktif, itu mungkin yang dilakuin juga banyak. Tapi output yang dihasilkan dari kerjaan yang dia lakuin, itu sesimpel berbanding lurus sama apa yang dia kerjain sebanyak itu. Kalau misalnya menurut lu gimana? Oke, gue jujur setuju banget ya. Input output itu ya pasti pada relate lah di sini. Gue juga sebenarnya pernah bikin video soal itu ya. Jadi pasti lu sering denger kan orang ngomong, gue sibuk nih. Tapi kan sebenarnya kata-kata sibuk itu sebenarnya nggak bisa lu korelasikan langsung dengan output. Ya. Bisa jadi lu ngerjain ini, tapi outputnya nggak ada gitu. Nggak ada. Lu cuman apa ya kelihatan sibuk aja gitu, cuman outputnya nggak ada. Jadi ya gue cuman pengen nekenin lagi yang dibilang sama Jeremy, bener kan? Gue setuju banget kalau misalnya mendingan jadi orang yang produktif daripada orang yang sibuk. Ya. Karena kalau lu produktif, lu efisien, lu kerja keras dan kerja cerdas, Nah. dua-duanya lu gabung, lu nggak akan sesibuk itu kok. Nggak sesibuk Iya itu. kan? Lu kalau misalnya kerja lu benar-benar efisien Ya. nih, lu nggak akan sesibuk itu. Kosong lu pasti. Justru kalau misalnya menurut gua lu ngomong lu adalah orang yang sibuk, itu membuktikan kalau misalnya lu gagal untuk manage waktu lu. Betul. Iya, setuju lagi gue. Gue penuh banget nih jadwal gue. Jam 7 sampai jam 7. Emang ngapain aja? Iya, emang ngapain aja itu pertanyaan gue. Kalau misalnya bener-bener yang dilakuin tuh ada korelasinya dengan outputnya, Iya, efisien lah ya. efisien, Heeh. menurut gua oke. Tapi kalau misalnya yang dilakuin perintilan, lu nggak ada pengen untuk diplomasi kerjaan, Oke, menurut gua susah. betul. Ini, gue ada pertanyaan lanjutan. Oke. Menurut lu gimana caranya supaya kerjanya bisa jadi efisien? Kerjanya supaya jadi efisien, of course, yang udah kita bahas sebelumnya di video sebelumnya, itu kita perlu untuk yang pertama kerja keras dulu, of course. Oke. Kita belajarin gimana blueprint dari bisnis ini. Oke. Mungkin awal-awal kita perlu untuk kerja administrasi, kerja perintilan-perintilan. Tapi dengan kita kerja keras dan kita sebisa mungkin cari cara sekuat mungkin, kita bisa ketemuin cara yang paling efisien untuk produktif. Ketemu semua nih partnya. Ketemu semua, menurut gue dari sana kita bisa jadi efisien. Kalau menurut lu? Oke. Kalau kerja efisien, ini gue bahas yang ini ya, yang lebih praktikal ya. Lebih praktikal. Menurut gue ada dua jenis kerjaan. Hmm. Jadi kerjaan pertama adalah kerjaan yang deep work. Deep work. Deep work. Oke. Kerjaan kedua adalah kerjaan yang lu ngasuh. Ngasuh. Oke, kerjaan deep work ini apa? Contohnya, Hmm. nge-gym. Nge-gym itu Nge-gym, kerjaan deep work. deep work. Artinya kerjaan deep work ini apa? Gak boleh diganggu nih. Gak boleh ganggu. Gak boleh diganggu. Ya lu kerjain itu sampai selesai. Dan lu harus lakuin itu. Waktunya itu, sejam misalnya, sejam. Iya. Lu mau ngerjain misalnya, mau bikin script konten gitu. Oke. Sejam, ini buang nih. Gak Buang. ada, ini gak ada. Jadi lu di depan laptop, udah fokus kerjain deep worknya. Oke. Time blocking gitu. Time blocking. Jadi sampai selesai. Yang kedua adalah kerjaan yang ngasuh. Ngasuh. Kerjaan ngasuh ini adalah kerjaan ngasuh ini adalah kerjaan yang harus lu persiapkan sebelum lu bener-bener deep work. Maksudnya apa? Misalnya lu nge-review lagi apa nih yang mau gua kerjain hari ini. Itu kan kerjaan ngasuh. Itu bisa jadi sampingan mungkin. Bisa jadi sampingan dan itu nggak perlu banyak waktu gitu Oke. kan. Yang deep work ini yang butuh banyak waktu. Itu kalau dari gua praktikalnya begitu cara kerja supaya lebih efisien. I see.